wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini di Sayyidul Ayam Jumat 2 April 2021 atau 19 Sa'ban 1442 Hijriah, kita bisa hadir dalam rangka menuntut ilmu di majelis Taman Surga kajian kamera, kajian meraih Ramadan yang alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik pada sore hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada kita semua, insya Allah istiqomah sampai akhir zaman. Salam hormat kami sampaikan kepada yang pertama yang kami hormati guru kita, Ustadz Isnan Muhammad Isnan LC MSI, yang alhamdulillah telah hadir dalam ruang Zoom ini. Yang kami hormati jajaran direksi RSAB Harapan Kita, yang kami hormati dan kami banggakan jajaran pengurus RSAB Harapan Rohis RSAB Harapan Kita, yang kami hormati yang kami banggakan tim dari IZI, dan yang kami hormati dan kami muliakan seluruh peserta kajian kamera yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya Bambang Irawan, insya Allah selama kurang lebih 2 jam ke depan memandu acara pada sore hari ini. Baik, tanpa berpanjang lebar akan saya bacakan susunan acara pada sore hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga taujih Ramadan asyik bersama Rasul, yang 4 sesi tanya jawab, 5 doa, dan ke-6 penutup. Baik Bapak Ibu peserta kajian yang dirahmati Allah, untuk membuka acara pada sore hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhi Asep Saiful Bahri. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol Akhi Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولتكمل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah pada Akhi Asep Saiful Bahri atas tilawah Al-Qur'annya. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Qur'an acara ini makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Acara selanjutnya yaitu tauji oleh guru kita Ustadz Isnan. Sebelumnya kami akan sampaikan CV beliau. Nama lengkap Muhammad Isnani, lahir di Ponorogo 23 Juli 1975. Pendidikan S1 Lipia, jurusan Syariah, S2 Ekonomi Keuangan Syariah di Universitas Indonesia. Saat ini beliau aktif mengajar di Lipia sebagai dosen. Beliau adalah dosen saat ini ya di Lipia. Baik, Bapak Ibu peserta kajian yang dirahmati Allah, mari kita dengarkan taujih guru kita Ustadz Isnan yang kali ini kita mengambil tema Ramadan Asyik bersama Rasul, di mana kajian ini untuk memberikan kepada kita bekal dalam mengarungi bulan Ramadan yang penuh keistimewaan dan penuh kemuliaan. Semoga kita bisa mengarungi dengan berbagai ibadah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik, pada Ustadz Isnan, tafadhol Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Rumah Sakit RSAB Harapan Kita, jajaran direksi sampai pada seluruh staf semuanya yang saya tidak sebut satu persatu karena memang belum kenal. Juga terima kasih kepada moderator di sini Pak Bambang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar bersama. Di sini kita belajar bersama dengan harapan belajar ini, talabul ilmi ini Allah jadikan wasilah kita untuk menggapai surga dan ridhonya. Juga selanjutnya kita langsung saja mulai bahwa sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan dan tentunya untuk memasuki bulan yang mulia ini perlu menyiapkan secara fisik, secara ilmu, dan secara batin. Mohon izin saya mungkin share screen. Baik. Sebelumnya, Allah Ta'ala adalah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih, yang mana seluruh yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Juga karena Allah Ta'ala sangat tahu bahwa manusia ini lemah, maka diberikan kesempatan-kesempatan yang banyak untuk mendapatkan kebaikan. Mendapatkan kebaikan berlebih. Kalau istilah kita mungkin sedang belanja atau sedang bekerja sebuah instansi, ada bonus. Ya. Ada bonus. Di mana bonus ini adalah merupakan rahmat dan karunia dari Allah Ta'ala. Bonus yang berlebih ini bisa berupa keutamaan tempat maupun keutamaan saat. Maksudnya ada saat-saat tertentu yang memang Allah Ta'ala khususkan atau tempat tertentu yang Allah Ta'ala khususkan sehingga ketika kita melakukan kebaikan pada saat atau tempat tersebut kita mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Sebagai contoh umpamanya keutamaan tempat. Maka kita bisa sebutkan bahwa tempat yang paling utama adalah Masjidil Haram. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, salat di Masjidil Haram senilai 100.000 dan salat di masjidku senilai 1.000 salat dan salat di Baitul Maqdis senilai 500 salat. Jadi tempat memiliki kekhususan. Nanti juga umpamanya di Arafah, ada tempat-tempat mustajabah di antaranya. Di Arafah, kemudian di Raudhah. Kemudian juga ada keutamaan saat yang jika kita bertepatan melakukan kebaikan pada saat tersebut, nilainya akan lebih dan berbeda daripada saat yang lain. Dan inilah Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kita bahwa dalam sehari selalu ada waktu terbaik. Dalam sepekan ada waktu terbaik. Dalam sebulan demikian dan dalam setahun juga demikian. Contoh dalam sehari, ini disinggung di dalam surat Adz-Dzariyat, dalam surat Adz-Dzariyat terkait dengan orang-orang muttaqin yang berada di dalam surga, yang mana Allah Ta'ala memberikan berita
Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Yang maknanya orang-orang muttaqin itu berada di dalam surga-surga dan ada mata airnya. Mereka mengambil segala yang Allah berikan kepadanya. Yang mana mereka itu sebelum berada di surga itu adalah orang-orang yang baik. Yang di antara karakter orang baik itu disebutkan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Bahwasanya mereka sedikit tidur di malam hari, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur sepertiga malam terakhir mereka beristighfar. Dan memang betul waktu sepertiga malam itulah waktu yang selalu berulang-ulang setiap hari datang dan memiliki keutamaan. Di antara hal lain yang menjelaskan yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan bahwa Allah tabaraka wa taala dalam setiap malam turun ke langit dunia. Langit dunia itu adalah langit yang paling bawah yang bisa kita lihat walaupun itu sangat jauh sekali. Yakni ketika malam tersisa sepertiganya yang akhir. Lalu Allah taala berfirman, "Man yad'uni fa astajiba lahu." Siapa coba gerangan yang pada saat ini berdoa kepadaku maka akan aku ijabahi. Man yas'aluni fa u'tiyahu. Siapa gerangan yang meminta kepadaku akan aku beri. Man yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Dan siapa yang minta ampun kepadaku aku akan ampuni. Hadis ini rawahu Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam jalur lain dari Imam Ahmad disebutkan nas yang tambahannya, hal minta ibn fa'atubu alaih. Adakah orang yang bertaubat pada saat ini maka aku berikan taubat dan ampunan. Ada juga man dzalladzi yastarziquni fa'arzuqahu. Man dzalladzi yastakshifu dzurra fa'akshifahu anhu. Ini masih di dalam hadis rawahu Ahmad juga. Siapa gerangan yang pada malam atau saat seperti ini minta rezeki kepadaku, maka aku akan berikan rezeki. Siapa gerangan orang yang minta diangkat kesulitan darinya, maka aku akan angkat kesulitan darinya. Inilah salah satu kesempatan yang Allah berikan, bonus harian yang Allah berikan. Akhirnya terserah kepada kita bagaimana memanfaatkannya. Yang salah satu contoh diberikan contoh oleh sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar ini memiliki teman yang namanya Nafi. Nafi ini tabi'in. Mereka berdua sering bersama sholat malam dan Ibnu Umar bertanya, wahai Nafi, ini sudah sahur belum? Sahabat Nafi menjawab, belum. Kalau belum sahur, beliau lanjutkan sholat malam. Dan ketika sudah sampai sahur, Nafi memberitahukan sudah sampai sahur, maka sahabat Ibnu Umar duduk qa'ada yastaghfirullah wa yad'u hatta yusbih. Duduk beristighfar, berdoa kepada Allah, minta apa saja. Ini kesempatan yang datang harian. Juga di antara karunia yang Allah berikan ada kesempatan yang datang tiap pekan. Kebaikan yang datang tiap pekan khususnya adalah pada hari Jumat. Hari Jumat adalah kita sebut sebagai Sayyidul Ayyam, hari Idnya kaum muslimin yang setiap kali berulang-ulang. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang mana terbit matahari padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Dan pada hari itu Adam dimasukkan surga. Dan pada hari itu dia dikeluarkan. Dalam cerita yang kita sudah tahu dan terkenal. Dan juga di hari Jumat ini ada satu saat yang waktu itu sangat mustajab. Juga ada sunah-sunah baca surat Al-Kahfi, kemudian memperbanyak salawat, khususnya hari Jumat. Kemudian ada saat utama yang berulang-ulang tiap bulan, yakni Ayyamul Bid. Ayyamul Bid ini 3 hari di pertengahan bulan, 13, 14, 15. Nah, kemudian yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah
keutamaan bonus yang berulang-ulang tiap tahun. Salah satunya Ramadan, juga nanti ada waktu haji. Haji juga berulang tiap tahun. Tapi saat ini yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah kebaikan Ramadan. Dan Ramadan adalah betul-betul kesempatan istimewa. Di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah berita bahwasanya jika telah datang malam Ramadan yang pertama, setan-setan yakni jin-jin yang nakal, setan itu adalah jin yang nakal, dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup. Maka tidak ada satu pintu pun dibuka. Dan pintu-pintu surga dibuka, maka tidak ada satu pintu pun ditutup. Lalu ada penyuruh yang berseru, wahai pencari kebaikan, kemarilah. Ini kalau saat Ramadan tuh orang pengen kebaikan, ya saatnya sekarang ini, ayo cepat kemari. Saatnya datang orang-orang yang berburu kebaikan. Istilah kita kalau orang umpamanya lagi mancing, ada spot-spot mancing yang bagus gitu biasanya kan. Kalau tahu spot itu biasanya teman-teman diajak, orang yang baik ngajak, ayo sini bagus tempatnya gitu. Nah ini, wahai pencari kebaikan, kemarilah. Wahai pencari keburukan yang suka berbuat buruk, kurangilah. Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka pada bulan Ramadan itu. Hadis ini rawahu Ibnu Khuzaimah. Kemudian dalam hadis lain dari jalur sahabat Abu Hurairah, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada 3 orang yang dianggap celaka. Ini kisahnya agak panjang, jadi ceritanya beliau sallallahu alaihi wasallam sedang berada di mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin. Diam, kemudian mengucapkan amin. Diam lagi, amin, diam lagi. 3 kali. Setelah selesai dari khutbahnya dan segala macamnya, kemudian para sahabat bertanya. Nah, para sahabat bertanya, kenapa tadi baca amin? Maka beliau sampaikan bahwasanya malaikat Jibril menyampaikan berita yang isinya celakalah atau rugilah kalau bahasa kita mungkin, rugilah orang yang disebutkan namaku padanya namun ia tidak bersalawat kepadaku. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepadaku, katakan amin. Maka aku katakan amin. Yang kedua kalinya, rugilah orang yang mendapati kedua orang tuanya pada saat tuanya, saat orang tua sudah tua, namun mereka tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Artinya kedua orang tua itu adalah tiket kita masuk surga. Ternyata tiket yang sudah ada di tangan ini dibuang, kan rugi, sangat rugi. Makanya di kesempatan itu malaikat Jibril menyampaikan, katakan amin. Maka aku mengatakan amin. Kemudian yang ketiga, rugilah orang yang ditemui bulan Ramadan, Ramadan datang kepadanya, lalu bulan itu meninggalkannya sebelum dosa-dosanya terampuni. Jadi kesempatan terbaik mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Tidak termanfaatkan. Sama halnya tadi seperti dapat tiket, dapat voucher pengampunan dibuang begitu saja. Maka malaikat Jibril menyatakan, katakan amin, amin. Jadi ada 3 hal ini diantaranya yang salah satunya adalah Ramadan. Ketika tidak bisa manfaatkan sebaik mungkin untuk mendapatkan ampunan termasuk orang Yurgi, didoakan oleh malaikat Jibril, diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan redaksi yang agak berbeda dan nasnya sahih. Baik. Kemudian juga ada hadis ini dari Abu Salamah yang menyatakan bahwasanya sesungguhnya Ramadan adalah bulan yang Allah mewajibkan puasa padanya, dan sesungguhnya aku, ini beliau sallallahu alaihi wasallam, menyunahkan qiyamul lail bagi muslimin padanya. Maka barang siapa berpuasa dan qiyamul lail padanya karena dimotivasi didorong oleh iman dan berharap-harap pahala dari Allah, maka ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti saat ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, sanadnya dhaif tapi isinya kuat. Oleh karena itu kita sering mendengar doa yang dilantunkan oleh masyarakat kita. Yang doa ini sebenarnya disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi, bukan dari hadis Rasulullah SAW, tapi yang menyebutkan ini adalah Imam Al-Baihaqi yang isinya doanya,
Allah barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke Ramadan. Secara isi tidak ada salahnya. Jadi tidak masalah berdoa dengan ini, minta diberkahi di Rajabnya, Sya'bannya, dan sampaikan Ramadan, nggak ada salahnya. Tapi ini memang bukan dari hadis. Bahkan Imam Bukhari menyatakan bahwasanya Zaidah bin Ar-Raqad dari Ziyad bin Namiri menyatakan hadis ini mungkar. Ini bukan hadis. Jadi bukan hadis, tetapi doanya isinya baik, tidak masalah dibaca. Sebagaimana kita selalu meminta kebaikan dari Allah Ta'ala apapun hal itu. Baik, jadi salah satu kesempatan yang berulang-ulang tiap tahun adalah Ramadan. Ramadan. Maka Ramadan ini jika tersia-siakan begitu saja, terabaikan begitu saja, maka sangat sayang sekali. Sehingga kalau ini kita sia-siakan, maka kita termasuk ini dalam istilah ekonomi dalam bahasa Arab, taklufatul fursah mudha'ah. Jadi ada resiko kos yang terbuang. Gini maksudnya. Kita sudah puasa di bulan Ramadan, sudah berusaha sebaik mungkin, tapi ternyata kok tidak berhasil menggapai apa yang Allah berikan kebaikan padanya, di antaranya ampunan, kemudian juga di antaranya adalah kebebasan dari neraka, maka itu fursah al-mudha'ah, ada kesempatan yang terbuang sia-sia. Ada kesempatan yang terbuang sia-sia. Maka hidup kita ini sama, artinya waktu kita ini yang kita jalani 24 jam dalam sehari, 30 hari dalam sebulan, sama. Dan tiap hari kita menjalani itu, tiap bulan menjalani itu, jika kesempatan diberikan dan tidak bisa dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin, itu adalah bagian dari fursah mudha'ah, kesempatan yang terbuang, tiket yang terbuang, voucher yang terbuang, dan banyak kesia-siaannya. Maka inilah yang kita sampaikan tadi, yang mengabaikan bulan Ramadan, maka dia termasuk orang yang rugi. Yang hadis tadi kita sebutkan, roghima an furajulin dakhala alai Ramadan, fansalakha qabla an yukfar lah. Roghima an furajul. Rugilah orang yang Ramadan datang padanya, fansalakha, sampai Ramadan pergi, dan dia belum terampuni. Baik. Selanjutnya, bahwa Ramadan ini adalah kesempatan yang penuh berkah. Kesempatan yang penuh berkah. Berkah itu apa sih? Berkah itu berkah itu adalah kebaikan yang bertambah-tambah. Kebaikan yang bertambah-tambah. Ini kebaikan baik, kebaikan itu kebaikan yang mungkin kita ukur duniawi, atau kebaikan yang kita ukur secara ukhrawi. Dan kadang-kadang orang menyatakan, wah ini usahanya berkah, kemudian hajatannya, misalnya di kampung itu hajatannya berkah, dengan mengatakan bahwa karena acaranya sukses, tamunya datang banyak. Sebenarnya bukan itu ukuran berkah, karena berkah ini adalah hal yang tak nampak. Tidak nampak oleh kita, bukan terukur oleh indera kita. Tapi berkah itu adalah kebaikan yang bertambah-tambah kebaikan. Kadang-kadang harta yang banyak belum tentu berkah. Mungkin ukuran manusia, hartanya banyak berarti sukses. Duniawi. Tapi apakah harta yang banyak membawa kebaikan? Allahu a'lam. Kita tidak tahu. Apakah tamu yang datang banyak membawa kebaikan? Allahu a'lam. Oleh karena itu, kesempatan Ramadan inilah kesempatan yang penuh berkah, bulan yang penuh berkah, penuh berkah inilah, maka seyogianya kita manfaatkan sebaik mungkin. Saya katakan di sini ada 3 cara ilmu itu adalah ingin menegaskan bahwa kata berkah itu kita hanya bisa ambil dari dalil yang sahih. Kenapa? Karena berkah itu babnya gaib, nggak nampak. 3 cara ilmu itu begini. Ini bab logika. Sesuatu itu kita ketahui pertama dengan indera dan logika. Contohnya penyakit, virus, segala macam mungkin bisa diteliti dengan logika, indera, dan peralatan. Maka orang bisa menyatakan, oh ini sakit, ini ada penyakit, dan segala macam. Yang kedua, ada hal-hal yang tidak bisa dilogika atau diinderai, atau kita belum pernah ketemu dan logika kita belum nyampe. Cara kedua ini adalah
dengan cara silogisme, mengkiaskan. Jadi umpamanya kita belum pernah melihat sesuatu, tapi belum pernah melihat barang namanya A, tapi ada barang yang serupa dengan A itu, yakni umpamanya barang B. Maka kita bisa nyatakan A itu seperti B. Yang ketiga, ada hal-hal yang memang tidak bisa diindrai, tidak bisa dilogikai, mau dikiaskan juga nggak bisa, dianalogikan silogisme nggak bisa, yaitu hanya dengan dalil. Ya, contohnya bab pahala, bab keutamaan tadi, keutamaan saat, keutamaan tempat, ya. Keutamaan tadi adalah bagian berkah yang tidak bisa kita ketahui dengan logika. Nah, keutamaan saat. Kenapa di sepertiga malam terakhir itu berberkah dan utama? Ya karena dalilnya ada. Nah, kenapa di Raudhah, di Arafah, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa itu lebih utama, lebih baik? Karena memang berdalil. Kenapa tempat lain kok nggak kita kenal ada berkah atau tidak? Karena memang nggak ada dalilnya. Itu jadi ketika kita katakan ada keutamaan saat Ramadan adalah bagian yang penuh berkah, itu karena memang berdalil. Juga demikian juga terkait dengan tempat-tempat yang penuh berkah. Jadi kita jangan terbawa oleh arus. Kadang orang menyatakan nyari berkah kita yuk ke sana kemari. Kadang-kadang kalau di kampung saya di Ponorogo itu ada masjid namanya Masjid Kiai Hasan Besari. Posisinya itu di sebelah selatan kota. Yang mana masjid itu dulu ada pesantren. Pesantren itu adalah tempat belajarnya pendiri Gontor dan pendiri pesantren saya. Dulu kakak adik kelas itu para kiai pendahulu itu. Dulu di situ dan sangat terkenal masjidnya. Tetapi orang menganggap penuh berkah sehingga biasanya orang-orang nanti beritikaf di 10 malam terakhir itu di masjid itu. Ngalap berkah, nyari berkah. Padahal jelas bahwa selain dari 3 masjid yang telah kita sebutkan tadi secara umum adalah nilainya sama. Secara umum nilainya sama. Baik, kita lanjutkan. Kemudian, kepada inti yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini, sesuai dengan tema yang diminta adalah Ramadan asik bersama Rasulullah SAW. Artinya coba kita ingin menyusuri dan menirukan apa saja sih yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan semasa hidup beliau di bulan Ramadan. Ramadan yang kita kenal sebagai bulan puasa ini, maka dia adalah kesempatan satu-satunya yang paling utama untuk melakukan puasa. Jadi oleh karena itu, di dalam slide ini yang saya sebutkan pertama kali adalah puasa. Tujuannya apa? Jangan kita salah prioritas. Di sana banyak kegiatan, ya ada buka sahur, tadarus, sedekah, iktikaf, yang paling ramai itu iktikaf. Kemudian ada sholat malam, tahajud, sholat malam itu termasuk taraweh. Tapi jangan sampai salah prioritas. Prioritas utamanya, kegiatan paling utama di bulan Ramadan adalah puasa. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Yang lain adalah nomor 2. Artinya gini maksudnya. Prioritas yang perlu kita pelajari akan terkait dengan Ramadan adalah puasa dulu. Keabsahannya bagaimana biar sah, apa saja hal-hal terkait dengan puasa. Karena sebagaimana kita sebutkan di atas tadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Khuzaimah, bahwa Allah Ta'ala telah mewajibkan puasa, sedangkan yang lain diantaranya adalah salat malam, salat tarawihnya adalah sunnah. Salat malamnya adalah sunnah, bukan wajib. Maka jangan dibalik. Kadang-kadang ada yang kebalik bagaimana? Kalau untuk urusan yang sunnah, iktikaf, dan semacam itu semangat, serius. Tetapi untuk urusan puasanya ya sekedar saja. Maka ini adalah bisa kita katakan terbalik. Terbalik, karena seharusnya prioritas utamanya adalah di puasa. Di puasa. Maka kegiatan yang paling utama beliau di bulan Ramadan, terkait dengan Ramadan adalah puasa. Tapi kalau kita katakan yang setiap hariannya paling utama adalah sholat 5 waktu. Tapi karena kali ini kita membahas terkait dengan Ramadan, maka yang paling utama adalah puasa. Dan puasa Ramadan ini, puasa bulan Ramadan ini ditegaskan di dalam ayat yang telah dibacakan oleh
Saudara Asep Saiful Bahri apa insya Allah gitu. Terima kasih bacanya tadi. Jelas sekali Allah Ta'ala menyampaikan kutiba alaikumusiyam. Kutiba telah diwajibkan atas kalian puasa. Tidak ada kata lain, nggak ada diwajibkan tadarus, nggak ada diwajibkan sedekah, iktikaf, jihad, tahajud, sholat malam, taraweh, tidak ada. Yang diwajibkan pertama kali adalah puasa, agar kita tidak keliru puasa. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mulai puasa Ramadan sebagai puasa yang wajib itu adalah setelah hijrah di tahun kedua Hijriyah. Di tahun kedua Hijriyah. Di tahun kedua Hijriah itulah Allah Ta'ala mewajibkan puasa. Dan pada mulanya kalau boleh diceritakan, saat awal-awal beliau hijrah itu puasa yang beliau biasa lakukan adalah 3 hari pada tiap bulan, 3 hari pada tiap bulan, dan puasa di bulan di Asyura. Asyura itu 10 hari. 10 hari di bulan Muharram. Baik. Kemudian pada Sya'ban tahun kedua Hijriyah, Allah Ta'ala memerintahkan untuk puasa dengan diturunkannya ayat ini yang ada di slide. Diwajibkan puasa. Namun puasa pada saat itu cara pelaksanaannya masih bisa memilih antara berpuasa atau memberi makan. Antara berpuasa atau memberi makan. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salamah bin Al-Aqwa, beliau menyatakan bahwasanya dulu di bulan Ramadan di masa awal bersama Rasulullah SAW diberikan kebebasan man syaa shama wa man syaa aftara faftada bi ta'ami miskin hatta unzilat hadil ayah faman syahida minkum syahra falyasumhu. Jadi di awal-awal dulu menurut sahabat Salamah bin Aqwa ini cara puasanya adalah yang mau puasa monggo silahkan puasa, sedangkan yang mau tidak puasa silahkan dan memberikan makan kepada orang miskin. Sampai diturunkan ayat faman syahida minkum syahra falyasumhu. Nah, ketika turun ayat itu maka kewajibannya berubah. Sedangkan pilihan tadi masih tetap ada dan ditetapkan bagi orang yang safar atau sakit. Orang yang safar atau sakit boleh tidak puasa dan nanti menggantikannya atau yang memang tidak bisa menggantikan dengan memberi makan. Kemudian peraturan ini berubah beberapa kali sehingga di akhir ujungnya adalah sebagaimana yang kita dapatkan ini. Sebagaimana kita dapatkan puasa dimulai dari sahur, subuh sampai maghrib, dan setelah itu berbuka dan bebas. Karena kalau dulu di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Ahmad dan Hakim, dulu orang kalau sudah waktu berbuka, setelah buka ketiduran, maka bangun tidur dia tidak boleh makan lagi sampai besok maghrib. Itu yang terjadi. Tidak boleh makan, minum, berhubung dengan istri, dilarang sampai ketemu besok. Itu model yang telah berubah sehingga yang kita temukan sekarang ini. Nah, karena hal ini adalah paling utama, maka yang perlu kita ketahui dari puasa ini diantaranya adalah rukunnya umpamanya. Gampangnya rukunnya puasa itu cuma 2. Ada niat, pertama niat. Yang kedua adalah menahan diri dari pembatal. Menahan diri dari pembatal puasa sejak mulai fajar hingga terbenam matahari. Sejak dari fajar itu masuk saat subuh, kemudian sampai terbenam matahari. 2 doang rukunnya. Kalau sholat kan rukunnya banyak ya. Rukun ini hal yang tidak boleh tidak boleh tertinggalkan. Tidak boleh tertinggalkan. Maka mudah. Penting ada niat puasa, kemudian
rukunnya adalah berniat puasa dan menahan diri dari yang membatalkan. Nah, yang membatalkan ini nanti penjelasannya agak panjang. Penjelasannya agak panjang sedikit. Baik. Nah, kemudian terkait dengan puasa Ramadan itu siapa sih yang wajib? Siapa sih yang wajib? Untuk wajib berpuasa itu ada beberapa syarat yang harus ada. Dia itu seorang muslim dan dia berakal dan dia sudah balik dan dia itu mampu plus dia itu mukim. Mukim itu tidak kondisi safar. Maka seorang muslim berakal dan dia itu balik, sudah balik, dia itu sehat dan mukim, 5 hal ini ada dalam seseorang, maka dia itu terkena kewajiban puasa. Di luar itu, artinya mungkin muslim tapi tidak ada akal, maka tidak wajib puasa. Muslim berakal tapi belum balik, maka dia tidak wajib puasa. Ada muslim berakal balik sehat tapi dia dalam perjalanan, tidak wajib puasa walaupun tetap boleh. Jadi kita bisa lihat 5 hal tersebut berkumpul berada pada satu orang, maka dia telah terkena kewajiban puasa. Baik, ini kita singkat-singkat saja, artinya bagian-bagian yang penting karena khawatir waktunya tidak cukup. Nah, selanjutnya setelah itu adalah ada hal-hal yang membatalkan puasa. Secara umum, hal yang membatalkan puasa dapat kita lihat ada makan, ada minum, ada berhubungan dengan suami istri. Jadi yang paling mudah itu sebenarnya adalah kita bisa nyatakan makan atau masuknya sesuatu ke dalam mulut, jalur mulut, atau minum, kemudian berhubungan. Itu pada intinya. Tetapi pengembangan dari hal-hal tersebut agak banyak. Maksudnya agak banyak bagaimana? Umpamanya, nanti apa saja yang dianggap makan, apa saja yang dianggap minum, apa saja yang dikiaskan berhubungan, begitu. Tadi pada dasarnya adalah masuknya sesuatu ke dalam mulut, kemudian muntah disengaja, kemudian berhubungan suami istri, begitu. Terus untuk khusus wanita terjadi haid, nifas, itu juga membatalkan. Nanti untuk perluasannya mungkin di obrolannya, khawatir waktunya nggak cukup. Baik. Ini gambaran simpel terkait puasa. Jadi gampangnya, yang paling utama, kegiatan utama yang dilakukan Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan adalah berpuasa. Nah, yang perlu diingat juga, puasa ini syarat rukunnya mudah untuk sah, sekedar sah mudah. Untuk sekedar sah, syarat rukunnya adalah ketika kita ada niat dan menahan diri dari pembatal dari sejak fajar sampai maghrib. Maka itu sudah dianggap sah. Tetapi apakah berpahala? Kalau ditanya apakah berpahala, maka itu ada hal-hal lain yang harus diperhatikan. Hal-hal lain itu diantaranya ada hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya. Di antaranya bisa kita sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh melalui jalur sahabat Abu Hurairah, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa tidak meninggalkan perkataan atau perbuatan bohong, maka Allah tidak memiliki butuh atau tidak peduli terhadap puasanya. Hadis rawahu al-Imam Bukhari. Jadi bohong. Kalau sudah bohong, maka Allah nggak peduli dengan puasanya, nggak butuh dengan puasanya. Tetap puasanya sah, secara fikih sah, sudah gugur kewajiban untuk puasa, tetapi pahalanya Allahu a'lam. Allahu a'lam.
Maaf, saya baru baca ini dari ini video dimatikan dulu. Atau matikan aja gini ya. Kalau sinyal kurang bagus, mohon izin. Ini dari moderator sampaikan sinyal kurang bagus. Baik, ini suaranya aja yang penting. Ya, Ustaz sudah tertampil Ustaz. Gimana? Udah Stabil? tertampil. Udah. Alhamdulillah. Baik. Oh, ini hilang lagi Ustaz. Baik. Coba dimatikan lagi, itu lagi coba. Atau kamera saya matikan saja cukup dengan slide. Nah, itu udah tertampil Ustaz, udah. Udah. Baik, Udah. nanti bisa diberitahukan. Ya. Kadang saya nggak buka WA-nya, saya konsen ke sini jadi ada WA. Iya, baik. Enggak, saya ini mohon maaf. Jadi kita harus membedakan antara sah dan berpahala. Untuk sah itu insya Allah mudah. Untuk sah itu, sah secara fikih itu mudah. Salat itu sah secara fikih asal syarat rukunnya lengkap, tidak ada pembatal, sah itu salat. Puasa juga gitu. Rukunnya lengkap, syarat-syaratnya lengkap, udah rukunnya cuma 2 doang. Ada niat, 1. Kedua, menahan diri dari pembatal dari mulai fajar sampai terbenam matahari. Selesai. Itu sah. Tetapi apakah berpahala? Kadang-kadang terkait dengan hal lain. Tadi yang nomor pertama adalah soal bohong. Sahnya sah, tapi pahalanya Allahu a'lam kalau sudah berkata bohong atau berbuat bohong. Kemudian ada hadis lain yang menyatakan demikian. Seorang yang berpuasa masih dalam ibadah, masih dianggap berpuasa selama ia tidak menggibah seorang muslim atau menyakitinya. Atau menyakitinya. Tidak ghibah. Jadi selama tidak ghibah, ghibah itu gosip. Gosip itu membicarakan sesuatu pada orang lain yang andai orang itu mendengarkan, maka orang itu tidak suka. Itulah ghibah. Kalau sudah melakukan itu berarti dia terhitung tidak ibadah, tidak puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami dan Ibnu Abi Syaibah, derajatnya kekuatannya dhaif. Tetapi hadis ini diperkuat dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 terkait ghibah. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing, menggibah sebagian yang lain. Ibunya ini nggak pamit mau kemana? Di Al-Hujurat 12. Sehingga iya mau dikirim, tapi ibunya nggak. Kemudian yang ketiga adalah setelah tadi bohong, yang kedua ghibah, yang ketiga perbuatan perkataan cabul dan marah. Dalam hadis an Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Ini hadis qudsi. Semua amal perbuatan anak Adam adalah miliknya, baginya. Jadi salat untuk kita, zakat untuk kita. Kecuali puasa, sungguhnya puasa adalah milikku. Dan aku akan membalasnya. Jadi hanya ibadah puasa yang diklaim milik Allah. Ibadah yang lain milik kita. Milik kita. Gitu. Nanti apa artinya kita bahas. Saya lanjutkan dulu hadisnya. Sesungguhnya puasa adalah milikku dan aku akan membalasnya. Puasa adalah benteng. Maka jika kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata cabul atau jangan berteriak marah. Jika ada yang mencacinya atau menantangnya, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Demi Allah, sungguh bagi Allah aroma mulut orang yang berpuasa lebih baik daripada aroma misik. Orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan, yakni ketika berbuka, ia berbahagia karena bukanya, dan ketika bertemu dengan Allah nanti, ia berbahagia disebabkan puasanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud tadi bahwa puasa itu adalah milik Allah adalah sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Ahmad, bahwa puasa itu kelebihannya apa? Tidak bisa dipamerkan, tidak masuk sifat riya dan sum'ah. Orang puasa itu kalau puasanya benar puasa, dia benar puasa, berarti yang mendorongnya itu secara umum adalah keikhlasan lillahi ta'ala. Berbeda dengan ibadah lain. Ibadah lain
bisa jadi orang melakukan sholat dimotivasi oleh hal lain. Karena bisa dipamerkan, bisa ditunjukkan. Kemudian juga mungkin sedekah, haji, dan yang lain-lainnya bisa dipamerkan. Maka bisa jadi motivasinya bukan lillah. Tetapi puasa ini nggak bisa dipamerkan. Maka benar-benar bahwa orang yang berpuasa dengan benar itu adalah orang yang betul-betul menginginkan keridhaan dan kecintaan dari Allah Ta'ala. Baik, ini yang pertama tadi adalah puasa. Selanjutnya yang menjadi rangkaian dari kegiatan di bulan Ramadan adalah buka dan sahur. Itu juga merupakan bagian yang beliau perhatikan. Beliau perhatikan dan beliau berikan banyak motivasi yang menunjukkan akan perhatian beliau terhadap proses berbuka dan sahur. Sahur dan berbuka. Kita mulai dari sahur dulu ya. Kita kan sahur dulu, masa buka dulu. Sahur baru nanti sorenya berbuka. Rasulullah SAW menegaskan bahwa sahur ini adalah makannya yang kita maksud, bukan waktunya. Kalau waktu kesempatan sahur adalah berkah, tadi sudah kita sebutkan di pembukaan terkait dengan saat-saat yang bernilai lebih. Sekarang proses makan di sahur itu sendiri adalah proses yang penuh berkah. An Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada berkah. Ada berkah. Hadis rawahu Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan andaikan pun umpamanya kita lagi nggak punya mood makan, nggak pingin, kondisi masih terasa kenyang dan merasa masih kuat lah insya Allah gitu secara fisik, tetap beliau anjurkan untuk bersahur, mencari berkahnya, mencari berkah. Yang berkah itu kebaikan yang bertambah-tambah. Kebaikan apa? Kalau kebaikan itu berada di badannya, berharap badannya sehat, badannya kuat, punya antibodi kuat, dan badan itu mudah diajak berbuat baik. Itulah berkah. Nah, terkait dengan memaksakan sahur walaupun sedikit, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahuru barakah, fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'ata ma'in, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Rawahu Ahmad. Sahur itu berkah, maka hendaklah kalian tidak meninggalkannya, walaupun hanya sekedar meneguk seteguk air. Karena dorongan untuk bersahur tadi. Untuk bersahur tadi. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang bersahur. Kepada orang-orang yang bersahur. Inilah kebaikan dan keutamaan sahur. Berkahnya sahur. Dan kalau yang mengatakan ini Rasulullah SAW, as-sadiqul masduq, orang jujur yang terpercaya, ya tentu kita percaya bahwa sahur itu walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya sebutir kurma, sesuap nasi, itu penuh berkah. Nah, kapan sahur itu? Sahur itu bisa disebut sahur secara umum adalah bisa dimulai dari tengah malam sampai terbit fajar. Dan semakin dekat kepada fajar itu semakin baik. Karena istilah sahur itu adalah yang tadi sepertiga malam yang telah kita bahas di pembukaan tadi. Pembukaan tadi. Waktunya jadi panjang. Maksimalnya, titik akhirnya adalah ketika sudah masuk waktu subuh. Kalau di istilah masyarakat kita ada istilah imsak, dari amsaka yumsiku itu ngerem, nahan. Nah, jangan nanti sudah lewat masuk subuh, masih makan, akhirnya buru-buru. Itu yang diharapkan sehingga ada peringatan. Kalau di kampung saya namanya ada baca tarhim. Baca salawat tarhim itu
untuk menandakan ini sudah imsak dan mendekati subuh. Baik, ini terkait dengan sahur. Selanjutnya adalah kegiatan yang kedua adalah berbuka. Maka disampaikan la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa ajjalul fitra. Ini 2 kali. Manusia selalu dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Selama menyegerakan berbuka. Hadis ini rawahu al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Suhail bin Sa'ad. Jadi betul. Kalau beliau menyampaikan manusia akan dalam keadaan baik, kita berharap kebaikan ini adalah kebaikan yang luas. Secara pribadi, fisik, iman kita baik. Secara masyarakat, karena bahasa an-nas itu masyarakat. Kalau masyarakatnya menerapkan sunnah dan apa yang beliau lakukan ini, berharap semuanya baik, negaranya baik, pemerintah baik, semuanya baik. Bagaimana dengan buka minimalnya? Maka minimal atau yang diharapkan mengikuti apa yang beliau lakukan sesuai dengan tema kali ini adalah dengan rutop. Rutop itu adalah kurma yang dalam proses matang. Rutop itu belum kering ya, belum jadi tamar. Kalau sudah kering itu jadi tamar. Rutop itu yang masih basah, yang kayak sawo itu ya prosesnya. Biasanya sudah ada sih Indonesia yang menyimpan di frozen. Nanti nyimpannya kalau udah beli harus di frozen juga biasanya untuk awet. Kalau enggak dia akan segera matang. Ini disebutkan dari sahabat Anas bahwasanya dulu Rasulullah SAW yuftir ala rotobat qabla an yusalliya. Beliau biasanya berbuka itu dengan beberapa butir rutop. Ya, beberapa butir rutop sebelum sholat maghrib. Kalau nggak dapat rutop, baru beliau pindah ke tamar. Tamar itu kurma kering yang kita kenal itu namanya tamar dalam bahasa Arab. Nah, fa'in lam takun hasawatin min ma. Kalau nggak ketemu tamar juga, beliau menghirup hirupan air. Ini bahasa menghirup ini adalah apa? Di antara sunnah. Ini bisa dicontohkan begini. Jadi kalau minum bukan ditenggak, tapi diseruput kalau bahasa Jawa. Bismillah. Bisa-bisanya aja nih. Diseruput kalau orang Jawa, jadi disedot. Hasawatin min ma. Jadi itu yang beliau lakukan. Kalau kita tentu berusaha menapaki jalan beliau, dan apa yang beliau lakukan adalah yang terbaik. Dimulai dengan rutop. Kalau nggak ketemu rutop, tamar. Dan tamar insya Allah lebih mudah ditemukan. Karena disimpannya lebih awet. Kalau rutop dibiarkan akan berproses terus, dia bisa jadi tamar. Selanjutnya, kalau nggak ketemu tamar, baru nyeruput air, menghirup air tadi. Bukan menenggak gitu ya. Kalau orang Jawa ada cara minum ngelonggoh gitu. Bukan yang cara minum itu. Kemudian, juga sesuai dengan dalil-dalil lain, Allah itu suka ganjil, maka diusahakan adalah dengan yang ganjil. Hadis lain menyebutkan, idza kana ahadukum sha'iman falyuftir ala atamri. Kalau ada yang berpuasa, boleh, Masya Allah, 10 menit lagi. Mohon maaf, ya kita lanjut kalau gitu. Saya percepat kalau gitu, kalau gitu. Selanjutnya, setelah tadi berbuka, kita dianggap berbukanya sudah selesai. Doa yang beliau lakukan, beliau baca dengan riwayat yang sahih adalah setelah tadi sebelum minum baca bismillah, kemudian baca dzabadh-dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat. Uruk ini jalur urat nadi ya. Gitu, bukan urat bakso, dan telah tetap pahalanya insya Allah. Ini terkait dengan kegiatan sahur dan berbuka. Selanjutnya kegiatan yang beliau lakukan adalah tadarus. Bahasa kita tadarus ya. Kalau bahasa Arabnya mudarasah. Mudarasah itu ya mempelajari.
Karena memang Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Awal penurunan Quran di bulan Ramadan di dalam surah Al-Baqarah 185, sebagaimana dalam slide ini. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Oleh karena itu, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, dan kita tahu semua hal yang nyambung ke Quran akan menjadi mulia. Akan menjadi mulia. Bulan Ramadan turunnya Al-Quran, jadilah mulia. Lailatul Qadar, awal pertama bulan turunnya Ramadan, jadi malam termulia, terutama. Orang yang hafal Quran atau ahlul Quran atau sahibul Quran, tidak sebutkan hafal, bisa melaksanakan, dan sekarang lebih luas maknanya, dia memiliki hak memberi syafaat. Yang hafal Quran akan memberikan kesempatan kepada kedua orang tuanya memberikan mahkota. Banyak kelebihan. Nah, Ramadan nyambung ke Quran, jadilah bulan terbaik. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga menjadi orang termulia, terdermawan ketika bulan Ramadan, plus nanti di sini di hadis disebutkan saat Ramadan itulah malaikat Jibril selalu menemui Nabi Muhammad SAW untuk mengecek Quran, dicek Al-Quran, hafalannya bagaimana, membaca, bacaannya itu yang dikejar bacaannya bagaimana. Maka Al-Quran itu betul-betul dicek bacaannya oleh malaikat Jibril selama bulan Ramadan. Juga di hadis terakhir, biasanya Jibril mengajarkan Quran sekali dalam setahun. Pada tahun wafatnya Jibril mengajarkannya 2 kali. Mengajarkan ini maksudnya adalah mencek ulang dari yang sudah diturunkan sampai yang terakhir, selalu dicek. Begitu. Nah, kesempatan bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang terbaik untuk tadarus. Selain bahwa ada hadis lain, walaupun tidak terkait dengan Ramadan, tidaklah berkumpul satu kaum di satu tempat, yang di satu rumah dari rumahnya Allah, kecuali mereka yatadarasunal Quran, mereka bertadarus Al-Quran, bertadarus Quran di masjid itu, dan saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan dikelilingi oleh malaikat, hafathumul malaikat, dan mereka akan diberkahi, diturunkan sakinah kepada mereka, mereka akan diminta ampunkan oleh para malaikat. Ini bertadarus, ya, dari tadarus Al-Quran. Selanjutnya, yang menjadi kebiasaan beliau adalah di bulan Ramadan memperbanyak sedekah. Ini terkait dengan hadis yang tadi, yang sebelumnya tadi, di hadis yang kedua ini. Nabi SAW adalah orang paling dermawan, dan puncak kedermawanannya adalah pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Maka bahkan kedermawannya itu melebihi angin yang bertiup. Kenapa? Karena angin bertiup itu nggak milih-milih, semuanya dapat, gitu. Oleh karena itu terkait dengan ini Imam Syafi'i menyatakan sebaiknya menambah sedekah infaknya di bulan Ramadan. Terkait dengan infak, bahasa Imam Syafi'i disebutnya infak. Infak itu belanja. Secara umum adalah belanja. Dalam bahasa Arab, infak itu adalah expenditure, kalau bahasa ekonomi expenditure, pengeluaran negara itu infak. Maka kata infak itu bisa yang sunnah, bisa yang wajib. Yang kadang terlupakan di antara infak yang wajib adalah nafkah kepada keluarga. Nafkah pada anak, istri, dan orang-orang jadi tanggungan kita adalah wajib. Dilebihkan kepada belanja kepada keluarganya, dilebihkan. Setelah itu baru kepada yang sunnah-sunnah. Sedekahnya, wakafnya, dan yang lain-lain setelah itu ditambahkan. Lanjut. Kegiatan beliau di bulan Ramadan setelah itu yang beliau biasa lakukan adalah beriktikaf. Beriktikaf. Yang mana ini bisa kita lihat di hadis yang pertama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir sampai beliau wafat. Lalu istri-istri beliau beriktikaf setelahnya. Juga ini merujuk kepada Al-Baqarah 125. 125 bahwa iktikaf adalah bagian dari syariat kita.
Iktikaf itu apa sih? Gampangnya sih iktikaf itu berniat berdiam diri di masjid. Dah, gitu doang. Gampangnya adalah berniat, ada niat untuk berdiam diri. Diam itu bukan diam berarti tidak bersuara, diam berada di dalam masjid. Yang mana kalau di dalam fikih disebutkan ada hal-hal yang perlu diperhatikan terkait rukunnya yang harus ada. Pertama ada niat. Secara umum memang ibadah harus ada niatnya. Niat untuk iktikaf. Setelah itu berdiam. Jadi singgah di masjid, diam di masjid, al-lubthu fil masjid. Yang ketiga, pelakunya itu adalah muslim yang akil suci. Ya, muslim akil suci. Balik tidak disebutkan. Suci itu enggak haid, enggak nifas, enggak junub, yang penting suci. Kemudian tempatnya masjid. Jadi ada niat, ada proses diam, pelakunya tadi muslim, berakil dan suci. Di masjid udah ada terlengkapi rukun dari iktikaf. Iktikaf tuh ngapain? Intinya diam, duduk, diam di masjid itu udah iktikaf. Yang penting syaratnya tadi penuhi ada niat, berdiam di masjid, pelakunya tadi muslim, akil, suci, di masjid diam. Ngapain? Ya, diam, itu udah iktikaf. Plusnya apa? Kalau mau lebih nilainya, ya baca Quran, ya zikir, ya belajar. Itu adalah bagian dari iktikaf. Itu mudahnya. Baik. Nanti saya percakap. Nanti kalau perlu diobrolkan kita tambah. Lanjut. Di bulan Ramadan Nabi itu tidak diam doang loh ya. Tidak diam terus diam doang. Tapi beliau juga berjihad. Jihad adalah bagian kegiatan beliau di bulan Ramadan. Ada dua kejadian besar yang terjadi di bulan Ramadan. Yang pertama adalah perang Badar besar, yaitu perang pertama dan di situ kemenangan gemilang Rasulullah SAW adalah terjadi di bulan Ramadan. Pertama kali diwajibkan puasa. Nggak pakai ini, nggak pakai latihan, pokoknya puasa Ramadan wajib di tahun itu plus langsung perang terjadi. Bahkan dikisahkan di malam 17 Ramadan itu adalah saat terjadinya pada malam menjelang perangnya. Semua orang sedang istirahat tidur, tapi Rasulullah SAW bangun dan beliau membaca doa. Allahumma anjiz lima wa'attani. Allahumma ati ma wa'attani. Allahumma intahlik hadhil isabah min ahlil Islam la tu'bad fil ardi. Rawahu Muslim. Ini doa yang sempat viral waktu ada acara di Munas, waktu itu dibaca oleh Ibu Neno kalau nggak salah. Ya Allah, penuhilah janjimu. Ya Allah, berikanlah janjimu. Ya Allah, jika kelompok muslim ini hancur pada hari ini, la tu'bad, engkau tidak disembah di bumi lagi. Nggak ada yang menyembahmu. Dan jawabannya di surat Al-Anfal ayat 9. Janji itu Allah penuhi, dipastikan dipenuhi. Ini perang ini terjadi di bulan Ramadan pertama kali di tahun kedua Hijriyah. Di bulan sekitar tanggal 17-an, besoknya baru mulai. Yang kedua, kejadian besar yang terjadi di Ramadan juga adalah Fathu Mekah. Fathu Mekah itu perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kondisinya adalah kondisi berat. Kondisinya berat dan di bulan Ramadan. Apakah Nabi saat itu berpuasa? Iya, di saat itu beliau sempat dimulai dengan berpuasa. Dimulai dengan berpuasa. Namun di tengah perjalanan kemudian beliau membatalkan puasa tersebut. Mungkin bisa saya bacakan. Kharaja fil ashiri min Ramadan ba'dal asri wa kharajan nasu baina as-saumi wa khayyaran nas baina as-saumi wal fitri. Jadi berangkatnya dari Madinah itu adalah tanggal 10 Ramadan, hari ke-10 Ramadan di tahun 8 Hijriah. Yang saat itu keluarnya pada waktu asar dan manusia diberikan pilihan untuk puasa dan tidak. Sedangkan beliau sedang kondisinya berpuasa saat itu sampai tiba di daerah namanya Al-Araj. Lakinnahu aftara ba'dal asri indama wasala Al-Kadid.
90 kilo dari Mekah wa aftara ila nihayati syahri. Jadi setelah itu sempat puasa terus hari-hari berikutnya sampai ketika tiba di daerah Kadid namanya Al-Kadid, jarak 90 km dari Mekah, beliau berbuka dan selanjutnya setelah itu berbuka sampai akhir Ramadan. Jadi di awalnya sempat berpuasa. Dan di kesempatan inilah kisah seorang sahabat yang kelelahan akhirnya dikipas-kipasi kondisi puasa diatepin sama temannya karena kondisinya gurun, dikasih naungan, dikipas-kipasin, disemprot-semprot, disiram-siramin air. Ketika ditanya kenapa, karena memaksakan puasa, akhirnya beliau tegaskan itu tadi ini adalah kondisi safar dan beliau menyampaikan laisa minan birri amsiyam fin safar. Bukan bagian kebaikan berpuasa di dalam kondisi safar. Itu ditujukan kepada sahabat yang memaksakan tadi. Yang nanti kalau bicara fikih itu bagian pilihan melihat kepada kondisi. Baik. Jadi di antaranya jihad. Artinya apa? Dari sini kita bisa ambil kesimpulan puasa bukan menjadi alasan untuk males-malesan, nyantai-nyantai. Semua tetap berjalan seperti apa adanya. Bahkan lihat perang di bulan Ramadan. Kemudian kegiatan yang khusus di Ramadan adalah ada qiyam lail atau tarawehnya. Taraweh ini adalah bagian dari sunnah di bulan Ramadan dan taraweh hanya ada pada bulan Ramadan yang mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada mulanya beliau sholatnya sempat berjamaah loh ya. Jadi taraweh jamaah itu pernah dia beliau lakukan. Ini dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau sholat di masjid, jadi di awal-awal Ramadan. Beliau sholat di masjid. Kemudian banyak orang sholat bermakmum dengan beliau. Artinya orang-orang ngikuti. Ngikuti beliau di belakangnya bermakmum. Beliau nggak merintahkan. Tapi itulah para sahabat sangat getol untuk mencari pahala. Beliau sholat di belakangnya. Kemudian besoknya lagi, beliau sholat di masjid lagi. Orang tambah banyak makmumnya. Malam ketiganya udah, beliau nggak keluar. Sholat di rumah. Beliau tidak keluar sholat pada malam ketiganya. Dan beliau menyatakan, aku tahu apa yang kalian lakukan. Artinya saling sholat di belakang beliau itu. Dan apa yang beliau cari, sahabat cari itu tahu. Tidak ada yang menghalangi untuk keluar, untuk sholat di masjid bersama kalian. Kecuali aku khawatir akan diwajibkan atas kalian. Hadis rawahu Imam Tirmidzi. Rawahu Imam Tirmidzi. Yang kemudian selanjutnya kisah terkait dengan sholat taraweh berjamaah ini. Setelah itu, setelah Nabi nggak sholat tarawih di masjid, orang-orang sholatnya sendiri-sendiri sampai datang masa Khalifah Umar. Jadi setelah saat itu sampai Khalifah Abu Bakar, sholatnya orang sendiri-sendiri. Setelah datang di masa Umar radhiyallahu anhu, beliau jalan-jalan. Ini kisah dikisahkan oleh Abdurrahman bin Ibnu Abdul Qari. Beliau menceritakan, aku keluar bersama Umar bin Khattab pada bulan Ramadan ke masjid. Ternyata orang-orang sholatnya terpisah-pisah. Ada yang sholat sendiri-sendiri, ada yang sholat bermakmum dengan temannya, banyak kelompok-kelompok itu. Lalu sahabat Umar menyatakan, sesungguhnya aku berpendapat bahwa jika aku kumpulkan orang-orang dengan satu imam, sepertinya lebih baik. Lalu beliau serius dalam hal tersebut, kemudian memerintahkan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sebagai imam. Dan di malam lain aku keluar bersama beliau dan orang-orang bermakmum kepada imam mereka. Beliau berkata, sebaik-baik hal baru adalah ini. Sebaik-baik hal baru adalah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga Ibnu Khuzaimah. Yang mana kejadian ini terjadi pada tahun ke-14 Hijriah. Jadi kembali marak jamaah itu setelah tadi di awal wajibnya puasa tadi sempat 2 malam Rasulullah SAW menjadi imam karena para sahabat bermakmum kepada beliau. Setelah itu vakum, tidak ada salat tarawih secara jamaah secara khusus, adanya ya 1-2 orang bersama temannya saja. Kemudian di tahun 14 Hijriah ini kembali marak digerakkan kembali salat tarawih berjamaah. Salat tarawih berjamaah oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, ini mungkin pembahasan secara singkat terkait dengan kegiatan-kegiatan beliau
kegiatan-kegiatan beliau sebagai slide yang terakhir ini, hal yang biasa dikejar juga di bulan Ramadan yang beliau lakukan adalah istilahnya mengejar Lailatul Qadar dengan tarawehnya, dengan iktikafnya, dengan membangunkan keluarganya itu. Nah, di akhir ini ada tanda-tanda Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini termasuk hal yang beliau anjurkan untuk dicari. Kenapa? Berkahnya banyak. Kalau nggak disuruh nyari, mah nggak kita cari-cari. Beliau anjurkan cari. Tandanya saat terjadi, pada saat terjadi, inna amarata Lailatul Qadri anha safiyah baljah ka'anna fiha qamar sati'an. Jadi malam Lailatul Qadar itu jernih malamnya, cerah, seakan-akan ada bulan yang terang. Sakinah, tenang kondisinya, sakinah tenang. Sajiyah, menghanyutkan. La barda fiha wala har, enggak dingin juga enggak panas. Kalau kita bicara dingin dan panas, karena ini cuaca sana loh ya. Saudi itu kalau dingin, waduh sampai Masya Allah, sampai bisa membeku. Daerah utara terutama bisa membeku. Dan kalau panas, waduh, kacamata dari ini, saya punya dosen itu, cerita dulu kacamata ketinggalan di mobil parkir, melewat kacamatanya, melewat, nggak karuan. Jadi malam itu nggak dingin, nggak panas, sedang. Kemudian disebutkan la yahilu likaukabin an yurma bihi fiha hatta tusbih. Malam itu tidak boleh ada meteor yang terlemparkan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir bukan ketiga, yang terakhir, ayyukum yudriku hina tala al-qamar wa huwa mithlu shiqqi jafnatin. Siapakah di antara kalian yang ingat pada malam yang matahari yang bulan itu terbit, seakan-akan dia itu setengah dari nampan. Kalau setengah itu berarti bukan di bulan purnama ya, sudah hampir habis berarti. Itu tanda-tanda pada saat terjadi. Paskanya pada pagi harinya sebutkan di dalam 2 hadis ini. Yang pertama, tandanya bahwa matahari di pagi harinya sabihatah takhruju akan terbit mustawiyah dengan sempurna. Laisa laha syu'a, tidak memiliki sinar yang kuat. Mithlal qamari lailatal badri, yang mana matahari itu seakan-akan rasanya seperti bulan di malam bulan purnama. Itu tanda pagi harinya. Yang tambahannya la yahilu lisyaitan an yakhruj ma'aha yauma idzin. Pada saat itu Lailatul Qadar itu setan tidak boleh keluar. Gitu. Rawahu Ahmad. Yang hadis selanjutnya tanda pasca Ramadan, pasca Lailatul Qadar paginya adalah, dan tandanya adalah anta al-asyams fi sabihati yaumiha bayda la syu'a laha. Matahari terbit pada pagi harinya dalam cahaya yang berwarna putih, tidak memiliki sinar yang panas. Begitulah syu'a. Syu'a itu cahaya yang panas itu. Ini tanda-tanda Lailatul Qadar yang memang biasa beliau kejar, beliau cari, dan kita memang dianjurkan untuk mencarinya di malam-malam Ramadan. Dan itu adalah bagian dari kegiatan beliau pada bulan Ramadan. Ini mohon maaf jika agak diburu-buru karena memang terbatas oleh waktu. Mohon maaf juga kepada moderator yang harus mengingatkan. Baik, semoga kita bisa memaksimalkan kesempatan yang akan datang ini, dan semoga Allah sampaikan kita ke Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita kepada Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Saya persilahkan. Baik, jazakallah Ustaz Isnan atas taujihnya yang begitu komprehensif ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab Ustaz. Kita bacakan untuk pertanyaan dari ruang chat dari Dr. Abdul Mu'im. Assalamualaikum Ustaz. Ini terkait doa berbuka ini Ustaz. Doa dahabat doma'u dan seterusnya tadi diucapkan sebelum atau setelah berbuka ya Ustaz. Baik. Jadi doa yang itu langsung saja nih ya. Langsung, doa itu dibacanya sesudah berbuka.
sesudah berbukanya. Makanya isinya kan zahabat dhama'u, telah hilang rasa haus. Adapun sebelum berbuka yang wajar dan memiliki dalil kuat adalah baca bismillah. Baca bismillah itu, walaupun kadang kita diajarkan Allahumma lakasumtu. Bacaan Allahumma lakasumtu itu memang teriwayatkan tetapi hadisnya mursal. Hadisnya mursal, Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, gitu saja yang ada, tapi hadisnya kurang kuat. Jadi yang dalilnya jelas kuat adalah sebelum makan atau minum baca bismillah. Terus bagaimana kalau baca Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu? Ya kalau mau pakai itu, anggap itu doa mutlak, doa bebas. Karena memang dalilnya nggak kuat, jangan diyakini Nabi pernah mengajarkan ini pasti, secara pasti. Anggap ini doa kebaikan aja, ya Allah berkahi makanan yang saya makan. Itu kan boleh ya. Ya Allah, tolong mudahkanlah urusan saya di rumah sakit. Kan nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tapi boleh. Anggap semacam doa-doa mutlak saja. Jadi kalau mau yang lebih jelas-jelas memiliki dasar yang kuat adalah baca bismillah sebelum berbuka. Setelah berbukanya membaca itu tadi zahabat dhama'u wabtallatil uruq wa tabatal ajru insyaallah. Yang ini dalilnya sahih insyaallah. Baik. Baik, Dokter Mutnim sudah terjawab ya untuk pertanyaannya. Jadi kalau yang Allahumma lakasumtu itu doa mutlak, bisa untuk doa tapi bukan dari Rasul ya Ustaz ya. Iya, karena kurang kuat secara kurang kuat ya. Jadi yang lebih mudah malah dengan bismillah ya Ustaz ya. Bismillah itu jelas. Sebelum kita makan, berbuka kita baca bismillah. Baik. Oke, selanjutnya dari Ibu Nining. Assalamualaikum Ustaz. Untuk bonus harian kalau kita kelewat bangun untuk tahajud, apa itu berarti Allah tidak milih kita untuk dapat bonus waktu walaupun kita udah niat. Oh, baik. Mungkin udah niat, udah siap-siap pasang alarm tapi ya, lewat. Itu Ustaz. Lewat. Baik. Jadi terkait dengan sholat tahajud ternyata kita lewat, itu bonusnya double. Double bagaimana? Enggak sholat tahajud tapi dapat pahala tahajud insya Allah. Ketika kita berniat, ketika kita sudah berniat dan terbiasa sholat tahajud, ternyata terlewatkan, bukan niat kita, bukan kita nggak dipilih. Allah berikan bonus malahan. Bonus apa? Salatnya kagak, tapi nilainya dia dapat. Itu insya Allah bonusnya double. Dan jika berkehendak mau mengkodok salat malam, itu juga diizinkan. Ada kesempatan-kesempatan mengkodok salat malam. Kalau memang kok rasanya ada yang kurang ya, rasanya ketinggalan salat malam kok nggak enak gitu, terus pengen mengkodoknya, maka itu ada kesempatan mengkodoknya. Salah satunya mungkin saya boleh sebutkan dalam hadis rawah Muslim. Hadisnya ini disampaikan begini. Jika beliau luput dari salat malam karena sakit atau yang lainnya, beliau melakukannya di siang hari 12 rakaat. Hadis rawah Muslim. Terkait dengan bonus double tadi, hadis lain diriwayatkan oleh jamaah itu full para perawi kecuali Imam Bukhari di sini nggak ikut meriwayatkan. Isinya beliau menyampaikan, barang siapa yang tertidur dari hizibnya, hizib itu sesuatu yang biasa dia lakukan, baik zikir, baik wirid, bacaan Quran, atau sholat yang biasa rutin dilakukan, namanya hizib dalam istilah syariah, atau sesuatu darinya yang dia lupakan, ia membacanya di antara salat subuh dan salat duhur. Beliau ya. Dan dia dicatat baginya seakan-akan dia membacanya atau melakukannya di malam hari. Di malam hari. Jadi ada kemungkinan mengkodok hal-hal yang biasa kita lakukan di malam hari di pagi harinya. Ini terkait dengan itu tadi, yang ketiduran. Jadi yang ketiduran atau mungkin karena sakit, insya Allah tetap dihitung, bahkan bisa jadi itu menjadi double pahalanya. Baik. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan dari Ibu Wiwik Widya Stuti. Ustaz, Afwan, manakah pendapat yang rojih pada batasan akhir sahur? Apakah pada waktu imsak atau pada waktu azan subuh masuk? Ustaz, mohon penjelasannya. Syukran. Baik. Jadi batas untuk sahur itu sebenarnya adalah pada waktu sudah masuk di subuh.
waktu subuh itu yang batas akhirnya. Karena memang istilah imsak itu adalah istilah ulama untuk memberikan jeda saat kita bersiap-siap. Amsaka itu ngerem, ngerem, menahan diri agar tidak terlanjur masuk kepada ke subuhnya, begitu. Karena di dalam ayat disebutkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Dan makan dan minumlah sampai jelas bagimu benang hitam benang putih. Ini karena terkait dengan cahaya fajar, masa itu kan tidak ada pencahayaan. Minal fajri, saat masuk fajar. Baik, itu. Memang apakah ada anjuran untuk menahan diri sebelum sampai adzan subuh? Iya. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menyontohkan menahan diri sekitar 50 ayat sebelum masuk ke subuh. Ini dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsumma qumna ila salati. Qultu kam kana qadra ma bainahuma qal 50 ayah, rawahul Bukhari dan Muslim. Jadi sahabat Zaid bin Thabit bercerita, dulu saya sahur bersama Rasulullah SAW, lalu salat subuh. Terus perawi bertanya, berapa jarak antara sahur sampai ke salat subuh? Sahabat Zaid bin Thabit menyatakan 50 ayat. Jadi pernah beliau menyontohkan menahan diri tidak makan, jarak antara menahan diri sampai subuh itu 50. Ini adalah bagian dari sunnah. Tetapi kalau maksimalnya kapan? Adzan subuh. Tetapi yang perlu kita ketahui, kadang adzan subuh itu sudah masuk lewat beberapa menit. Maka kita harus tahu yakin kapan sih subuh masuk itu. Gitu. Jangan ngikutin adzan di masjid. Kadang-kadang yang adzan di masjid masih di rumah baru berangkat jalan. Nah, jalannya itu kan sekitar 5 menit. Kita sudah makan, nyantai, nungguin adzan, adzannya yang mundur. Nanti bisa bermasalah. Baik, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Bapak Sunarto. Ini Pak RT di tempat saya nih. Pak RT, kalau batasan waktu sholat tahajud itu gimana? Sebentar, suaranya kurang. Halo? Ya, ya, silakan. Ya. Ini pertanyaan dari Bapak Sunarto. Batasan sholat waktu tahajud itu gimana ya, Ustaz? Misalnya, apakah 5 menit sebelum azan subuh itu masih katakan masuk waktu tahajud itu, bisa nggak, Ustaz? Oh, baik. Terkait dengan sholat tahajud. Terkait dengan sholat tahajud, waktunya itu sangat luas. Sebelum masuk ke subuh itu masih bagian dari kesempatan untuk sholat tahajud. Jadi ada istilah qiyamul lail ya. Qiyamul lail itu dimulai sejak waktu isya sampai masuk subuh. Waktu isya sampai waktu subuh. Namanya qiyamul lail. Adapun tahajud sendiri adalah sholat malam qiyamul lail yang dilakukan setelah tidur. Maka kalau sudah tidur maka disebut tahajud, dan waktu ujungnya adalah waktu masuk subuh. Sebelum masuk subuh, berapa menit pun berarti masih ada kesempatan untuk melakukan sholat tahajud. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, Ustaz, mungkin gini, Ustaz. Kan kalau qiyamul lail itu yang kita sholat tarawih, Ustaz ya. Ya. Ada yang qiyamul lail itu kan ditutup dengan witir ya, Ustaz ya. Baik. Nah, itu kalau misalnya kita udah ikut witir di masjid, itu gimana? Apakah sholat witir kan hanya satu kali ya, Ustaz ya? Iya. Itu bagaimana kalau kita bangun sholat tahajud lagi, apakah mau witir lagi itu gimana gitu? Baik, jadi gini. Terkait dengan sholat witir, memang ada sebuah keutamaan bagi orang yang sholat taraweh full dari mulai awal sampai selesai imamnya, maka dia terhitung seakan-akan sholat semalam full. Ngikutin jamaah itu, maka nilainya itu. Maka kita terbiasa ya ikut taraweh itu sekalian ke witirnya untuk ngejar fadilah tersebut. Nah, adapun nanti setelah malam kita bangun lagi dan sholat tahajud, apakah witir lagi? Seyogianya tidak. Di antara dalilnya adalah hadis dari sahabat Ali radhiyallahu anhu.
Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Hadis rawahu Abu Dawud. Juga hadis lain dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan, beliau memperdengarkan salamnya kepada kami, kemudian salat 2 rakaat setelah salam tersebut sambil duduk. Artinya, ini di salat malamnya, ini beliau sedang menceritakan salat malam beliau di akhir. Pernah salat malam, mengucap salamnya keras biar kedengaran, salatnya 2 rakaat di ujungnya. Di ujung, artinya 2 rakaat bukan witir. Gitu kan? Iya. Baik. Di hadis lain, dari Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha, menyampaikan bahwa beliau sholat 2 rakaat setelah witir sambil duduk. Berarti tadinya sudah witir, ini ada 2 sholat rakaat, 2 rakaat lagi. Nah, 2 rakaat setelah witir berarti nggak witir kan, witir nggak ganjil kan, 2 rakaat. Dan beliau lakukan itu. Hadis ini rawahu Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmizi. Jadi kalau sudah sholat taraweh plus witir, nanti pengen tahajud ya tahajud saja, selesai ya selesai sudah begitu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah, Ustaz. Baik, alhamdulillah kita telah sampai pada akhir acara. Demikian tadi sudah disampaikan. Oh, masih ada yang mau bertanya ya, Ibu Nining? Ibu Nining? Cukup, Pak. Ya. Silakan Bu Nining. Sudah, Satu, Pak. ini pertanyaan terakhir kalau mau bertanya. Ya, Pak, udah cukup tadi. Makasih. Oh, udah cukup. Baik, baik. Baik. Saya ada tambahan. Oh ya, silakan. Silakan. Ustaz, izin bertanya Ustaz, kalau sholat tahajud tidak hanya pada Ramadan ya Ustaz, itu kalau di rumah mana lebih afdol berjamaah dengan suami istri atau sendiri-sendiri Ustaz? Baik, baik. Terkait dengan sholat tahajud, bagaimana sebaiknya, maka ketika, tentu pertama sholat sunnah itu secara umum saya katakan secara umum, itu yang paling afdal adalah di rumah. Secara umum, saya katakan secara umum, ada sholat-sholat yang memang sholat sunnah yang afdalnya adalah di masjid. Afdalnya di masjid. Tetapi untuk sholat yang lain-lain, seperti selain taraweh, selain tahiyatul masjid, maka berada sholat di rumah itu lebih baik. Nah, adapun sholat di rumah, bagaimana apakah sendiri-sendiri atau berjamaah? Maka berjamaah itu di rumah itu juga baik. Ada beberapa riwayat di antaranya yang mengisahkan terkait dengan qiyamul lail, berjamaah di rumah. Di antaranya adalah di dalam keutamaannya itu disebutkan begini. Sebentar. Di antara orang-orang yang dianggap minadz-dzakirina wa dzakirat adalah orang laki-laki yang ketika bangun malam membangunkan keluarganya untuk sholat, dan ketika suami istrinya bangun duluan, dia membangunkan suaminya untuk sholat dan mereka sholat bersama. Maka dia akan tercatat sebagai termasuk adz-dzakirina wa dzakirat, termasuk orang-orang yang berzikir, yang mengingat Allah Ta'ala. Itu di antara nas yang menyatakan hal tersebut. Baik. Baik, mohon maaf. Oh ya, ya. Jazakallah. Ini ada pertanyaan lagi. Silakan Dr. Ilhami untuk menyampaikan pertanyaannya. Suara Ustaz terputus ya? Terputus suara saya. Ada? Silakan Dr. Ilhami. Jadi kalau di ruang chat, Dr. Ilhami bertanya mengenai obat asma, bronkial, atau nebulizer, apakah membatalkan atau tidak, Ustaz? Misalnya ada orang serangan asma nih lagi puasa, Ustaz. Terus dapat serangan asma, terus pakai obat yang dihisap gitu, Ustaz. Itu termasuk pembatal atau tidak gitu? Batalkan puasa apa enggak? Baik. Soal pembatal atau tidak, itu sebenarnya kembalinya kepada satu hal, yakni makan dan minum, intinya di situ. Kemudian para ulama kemudian beristihad apa saja yang kemudian dianggap makan, itu sebenarnya.
apa saja yang dianggap makan. Maka di antara diskusinya, umpamanya kalau pakai infus bagaimana? Pakai infus itu jelas-jelas bisa mewakili makanan. Bisa mewakili makanan kan? Nah, maka dia pasti membatalkan. Adapun hal-hal yang itu nebulizer itu uap Pak ya? Atau bentuknya Ya. setahu saya uap ya? Ya, uap. Kalau dia nebulizer itu uap. Ustaz. baik. Kalau Seperti itu asap bentuknya gitu, asap. uap seperti asap, kayak kita bernapas ngirup asap, ada orang bakar sate dekatnya kita asapnya hirup. Banyak-banyak pakai mulut, pakai hidung, itu tidak batal insya Allah. Dan itu di antara yang difatwakan di tim fatwa kontemporer dari Saudi, termasuk hal yang dianggap tidak membatalkan. Karena nas aslinya yang membatalkan itu adalah makan dengan sengaja atau minum dengan sengaja. Baru hal-hal lain itu pengembangan dari itu. Apa sebenarnya yang dianggap makan? Apa sebenarnya yang dianggap minum? Itu bagian dari ijtihad. Kalau infus itu kan betul-betul menggantikan fungsi makan dan minum. Sehingga itu jelas membatalkan. Nah, sedangkan yang tadi uap tadi, dia tidak menggantikan fungsi makan dan minum, dan itu bagian dari darurat, dan dia itu bisa dikiaskan kepada asap yang terhirap oleh kita, atau baik oleh mulut atau hidung, maka insya Allah itu sebagaimana difatwakan tim fatwa kontemporer dari Saudi, Lajnah Daimah, itu bukan hal yang membatalkan insya Allah. Baik. Dokter Ilhami gimana untuk pertanyaannya? Sudah terjawab, Dok? Dokter Ilhami? Sempat mengeluhkan suara nggak nyampe tadi beliau. Oke. Baik, di ruang chat sudah terjawab semua pertanyaan. Saya berikan kesempatan satu peserta untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Pertanyaan terakhir. Ada yang mau bertanya, silakan. Satu orang penanya kembali. Baik. Jika tidak ada, kita akan sampaikan beberapa informasi. Pak Hendi, silakan Pak Hendi di share untuk. Pak Ustadz mau tanya boleh? Maaf. Oh ya, terakhir ya, terakhir. Pak Ustadz mau tanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dari Bu Sri Mulyani, ya silakan. Ya, Pak Ustadz mau tanya, apakah membatalkan puasa? Kan saya itu ada matanya itu kering, jadi harus selalu diberikan air mata buatan. Kan kalau misalnya beberapa jam aja tidak diberikan, dia akan perih, jadi sangat perih sekali, sehingga harus ditetesin. Apakah bulan puasa itu membatalkan apa tidak Pak Ustadz? Ditetesin obat tetes mata ke mata seperti itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hal-hal ini adalah bagian dari bab ijtihad kontemporer, karena memang yang betul-betul membatalkan itu pertama makan, minum, dan apa yang menggantikan keduanya. Menggantikan keduanya itu yang pasti. Di luar itu adalah bagian dari tali ulur. Nah, yang tidak menggantikan makan dan minum, tali ulur. Ya, kayak infus itu dia pasti jelas karena menggantikan. Termasuk tadi yang ditanyakan soal dengan tetes mata, karena fungsi utama dia itu tidak menggantikan makan dan minum, kan tidak menjadikan ibu segar kuat, tidak makan dan minum. Dari perih jadi nggak perih gitu. Ini kalau kita merujuk kepada fatwa Lajnah Daimah, itu bagian yang diizinkan karena bagian dari darurat. Karena saya juga tahu ada orang-orang yang produksi air matanya kurang itu, dan mereka perlu beli air mata buatan atau apa itu ya. Termasuk yang insya Allah saya merujuk ke fatwa dari Saudi Lajnah Daimah, itu bagian yang diizinkan insya Allah seperti itu. Karena memang nanti ada pendapat lain, biar terbuka kita, ada pendapat lain yang sangat saklek, sangat detail, dan sampai hal kecil pun sangat ini. Jadi melihatnya apapun yang bisa masuk ke jalur makan dan minum bisa membatalkan. Nah, mata ini kan nyambung ke hidung, hidung nyambung ke itu. Ada yang sampai seperti itu. Nanti biar nggak kaget, tapi saya merujuk kepada fatwa yang disampaikan dari Lajnah Daimah Saudi, ini bagian yang diizinkan insya Allah. Baik, begitu. Terima kasih Pak Ustaz.
Mohon maaf. Baik, jazakallah Ustaz. Ya, demikian Bu Sri Mulyani jawaban dari Ustaz Isnan. Baik, sebelum kita akhiri acara kajian sore ini, kita akan menyampaikan beberapa informasi dari Rohis. Silakan Pak Hendi. Nah, ini insya Allah kita nanti ada tarhib Ramadan dengan tema jaga integritas amal di bulan Ramadan dengan mensyurgakan peran kita. Insya Allah Selasa 6 April pukul 13 sampai 15 di Zoom dan live streaming dengan pembicara Dr. Agus Setiawan LCMA. Ada juga kajian kemuslimahan Ahad 18 April oleh Ustazah San Susilawati, Ketua KNRP Banten. Lanjut Pak Hendi. Untuk program-program Rohis selama Ramadan. Silakan Bapak Ibu untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Nah, ini ada kegiatan-kegiatan yang lainnya, ada salat tarawih berjamaah, iftar jama'i, ada berbagai ladang amal ya, ada tebar sebelum tajil, ada kunjungan ke rumah singgah, zakat fitrah, ada berbagi paket ceria Ramadan dan berbagai kajian yang lainnya. Baik, ya udah cukup Pak Hendi. Itu tadi informasi-informasi kegiatan Rohis. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti berbagai kegiatan selama Ramadan, pre-Ramadan sudah kita mulai, intra-Ramadan dan post-Ramadan insya Allah. Baik, Bapak Ibu peserta kajian Zoom online, kamera, Alhamdulillah kita telah sampai pada akhir acara. Semoga acara yang telah kita lalui dengan baik dengan sore ini jadi keberkahan kita untuk menyongsong, menyambut bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa mengarungi dengan penuh makna, dengan kekokohan niat dan kekokohan ilmu, sehingga kita menjadi bulan Ramadan menjadi pribadi yang bertakwa. Baik Ustaz, mohon dipimpin doa untuk menutup acara saya ini. Monggo Ustaz. Tawadhu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita akhir acara. Baiklah, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir, kepada Ustadz, pada tim yang bertugas. Kami yang bertugas mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Mas Bambang. Syukran semuanya. Mohon pamit dulu. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Le. Terima kasih Ustaz, terima kasih Pak Bambang semuanya. Sama-sama Dr. Eva. Terima kasih Ustaz. Baik, kita akan akhiri. Akan saya tutup ruang Zoom. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.